Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Membantu suami berbakti sama ayah dan ibundanya. Engkau sebagai seorang istri, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Sedangkan suamimu, orang tuanya adalah surga dan nerakanya. Bahkan pintu surga yang paling indah adalah berbakti kepada orang tuanya. Maka hibbati fillah, tidak semua wanita mau. Kalau mampu, semuanya mampu. Karena Allah sudah memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi masalah, nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Capek. Capek Ustaz. Ya. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, pernah turun firman Allah yang membuat para sahabat akhirnya terhenti sejenak dalam melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Ketika turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 34. Coba kita baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah Wabashirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Allahu Akbar. Bagaimana kesenangan dunia emas dan perak, ternyata jalannya ke neraka. Oke, senang di dunia, bangga dengan harta yang dimiliki. Tapi cerita akhirnya, fabashirhum bi'adzabin alim. Ketika ayat ini turun, dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang biasanya kalau dipanggil lebih, kata dia. Ya. Ayat ini membuat para sahabat bertanya-tanya. Thauban menceritakan dalam satu perjalanan. Mereka sedang safar bersama Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita dengar tuh ayat yang berkaitan dengan emas dan perak. Kalau kita tahu ya Rasulullah, harta apa sebenarnya yang terbaik, yang seharusnya kita cari, kita buru, kita simpan, maka kita akan lakukan itu. Kalau emas perak udah tahu kita ceritanya tuh, harta ditinggalin, nanti jadi azab di hari kiamat. Kalau kita tahu harta apa yang bermanfaat? Emas dan perak itu jemaah. Duit kita. Itu nggak ada manfaatnya kecuali kalau dikeluarkan. Jadi kalau bicara manfaat dari uang itu ketika uang itu dikeluarkan. Untuk bayar sekolah anak keluar ada manfaatnya. Beli tiket ada manfaatnya. Artinya duit itu ketika keluar baru dia memberikan manfaat.
Ketika dia disimpan, nggak ada manfaat. Manfaat dari harta itu kalau dikeluarkan. Maka mereka bertanya, harta apa sih yang paling baik yang kita harus kumpulkan, kita simpan? Kalau emas perak tadi dikeluarkan, bukan disimpan. Dikeluarkan baru dapat manfaat. Maka kata Nabi SAW, afdaluhu, harta yang paling mulia adalah lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Rawahu Tirmidzi. Yang ketiga adalah istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam melaksanakan keimanannya, yang membantu suaminya dalam perkara-perkara akhirat, bukan dunia. Bukan membantu suaminya untuk populer, untuk jadi pejabat, untuk banyak hartanya, bukan. Tapi muslimah yang mendukung suaminya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla.